Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang keselamatan di luar Yesus. Pendahuluan, pertanyaan penting terkait topik ini adalah, apakah ada jalan keselamatan di luar Yesus? Syafa Atun Al-Mirzana pernah menulis artikel yang berjudul Many Ways to God, Many Ways to Salvation. Ini mirip dengan ungkapan, banyak jalan menuju ke Roma. Ungkapan ini menunjukkan bahwa banyak orang memahami bahwa ada banyak jalan untuk masuk surga atau diselamatkan, tidak eksklusif hanya melalui Yesus Kristus. Secara umum, ada 3 macam jalan keselamatan yang diajarkan oleh agama-agama, yakni pertama, soteriologi pistis sentris, yaitu keselamatan melalui iman kepada Yesus. Kedua, soteriologi ergon-sentris, yaitu keselamatan melalui perbuatan baik. Yang ketiga, soteriologi pistis ergon-sentris, yaitu keselamatan melalui iman kepada Yesus plus perbuatan baik. Sebagian orang Kristen mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, yang mengajarkan bahwa perbuatan baik manusia juga dapat menyelamatkan, disebut soteriologi ergon-sentris. Konsep ini juga diajarkan oleh agama-agama lain. Ada juga yang mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui percaya kepada Tuhan Yesus plus perbuatan baik, yaitu soteriologi pistis ergon-sentris. Sedangkan orang-orang Kristen konservatif, fundamental atau Injili mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus, yaitu soteriologi pistis sentris. Pertanyaannya, apakah Alkitab mengajarkan keselamatan di luar Yesus? Dalam menjawab pertanyaan ini, hal yang perlu dilakukan adalah menjelaskan teks-teks yang mengajarkan keeksklusifan keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, serta teks-teks yang sering diperdebatkan sebagai teks yang mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik atau keselamatan di luar Yesus. Berkaitan dengan ini, teks-teks yang dibahas dalam bagian ini tidak semua teks yang berbicara tentang kedua hal itu, melainkan beberapa teks saja. Bagian yang pertama, keselamatan eksklusif hanya di dalam Yesus dan melalui iman kepadanya. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teks ini mengajarkan bahwa jalan datang kepada Allah Bapa eksklusif hanya melalui Yesus Kristus. Berikutnya, di kitab Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teks ini mengajarkan bahwa keselamatan eksklusif hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam siapapun juga. Berikutnya, dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teks ini mengajarkan bahwa Allah hanya memilih dan mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Allah tidak mengutus orang lain atau menyediakan cara lain untuk menyelamatkan manusia. Berikutnya dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teks ini mengajarkan bahwa keselamatan tidak didapat melalui pekerjaan, usaha, atau perbuatan baik, melainkan melalui iman kepada Tuhan Yesus.
Berikutnya, dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5-7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Teks ini mengajarkan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan baik, melainkan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Berikutnya, kitab Para Rasul pasal 16 ayat 30-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Teks ini mengajarkan bahwa diselamatkan hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik dan lain-lain. Jadi, beberapa ayat yang telah disebutkan ini menunjukkan, pertama, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, keselamatan didapat melalui iman, bukan perbuatan baik. Ketiga, Allah hanya mengutus atau memilih Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia lain yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dirinya, apalagi sesamanya. Keselamatan eksklusif hanya di dalam Yesus Kristus dan diperoleh melalui iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian yang kedua, teks yang menyiratkan keselamatan di luar Yesus. Salah satu contoh teks dalam Alkitab yang menyiratkan keselamatan di luar Yesus adalah dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pertanyaannya, apakah Matius pasal 7 ayat 21-23 ini mengajarkan bahwa syarat untuk masuk kerajaan surga adalah melakukan kehendak baik, yaitu perbuatan baik? Untuk memahami hal ini, perlu untuk mengetahui makna beberapa frasa atau kata dalam ayat ini terlebih dahulu, yakni yang pertama, kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga dalam teks ini atau dalam Injil Matius secara keseluruhan? Ada beberapa ciri-cirinya. Satu, kerajaan itu ditawarkan hanya bagi orang-orang Yahudi. Terdapat dalam kitab Matius pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 17, pasal 10 ayat 5-7. Dua, kerajaan itu sudah dekat ketika Yesus ada di bumi tetapi belum dimulai. Terdapat dalam kitab Matius pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 17. 3. Untuk masuk dalam kerajaan itu, orang-orang Yahudi dituntut bertobat. Terdapat dalam kitab Matius pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 17. Melakukan dan mengajarkan hukum Taurat secara keseluruhan. Terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 19. Hidup keagamaannya harus lebih benar dari ahli Taurat dan ahli Farisi. Terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 20. Melakukan kehendak Bapa. Terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21. Merendahkan diri seperti anak kecil. Terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 3-4. 4. Dalam kerajaan itu masih dapat makan-makan. Terdapat dalam kitab Matius pasal 8 ayat 11.
Matius 5. Matius 7 ayat 15-23 adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit merupakan ajaran tentang etika kehidupan dalam kerajaan surga untuk orang Yahudi. Walaupun beberapa bagian memiliki nilai atau relevansi untuk gereja saat ini. Dari kelima hal di atas dapat disimpulkan bahwa kerajaan surga dalam Injil Matius mengacu pada kerajaan yang bersifat duniawi dan masih belum dimulai. Dikatakan sudah dekat, tapi belum dimulai. Namun, karena bangsa Israel menolak kerajaan ini, yakni dengan menolak Kristus yang membawa kerajaan ini, maka kerajaan ini ditunda untuk sementara waktu untuk dimulai bagi bangsa Israel. Kemudian akan dimulai pada masa kerajaan 1000 tahun. Jadi, kerajaan surga dalam konteks Matius pasal 7 ayat 21 adalah kerajaan mesianik yang akan didirikan di bumi pada masa yang akan datang. Jadi, melakukan kehendak Bapakku dalam Matius pasal 7 ayat 21 berbicara tentang syarat bagi orang-orang Yahudi untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan mesianik yang mereka nanti-nantikan. Mereka yang tidak melakukannya tidak akan masuk di dalamnya. Kedua, kata mengenal. Kata mengenal dalam ayat 23 diterjemahkan dari kata dasar ginosko, memiliki beberapa arti dalam Perjanjian Baru, yakni 1. Untuk sampai pada pengetahuan tentang seseorang atau sesuatu diterjemahkan mengetahui, mengetahui tentang, berkenalan dengan. 2. Mendapatkan informasi melalui beberapa cara diterjemahkan belajar, tentang, mencari tahu, mengetahui. 3. Memahami arti atau makna suatu hal diterjemahkan mengerti, memahami. 4. Menyadari sesuatu diterjemahkan memperhatikan, menyadari. 5. Melakukan hubungan seksual dengan diterjemahkan berhubungan seksual atau bercinta dengan. 6. Telah sampai pada pengetahuan tentang diterjemahkan telah mengetahui, mengetahui. 7. Menunjukkan bahwa seseorang mengetahui diterjemahkan mengakui memiliki hubungan pribadi secara khusus. Makna kata mengenal dalam Matius pasal 7 ayat 23 adalah makna ketujuh, yakni mengakui memiliki hubungan pribadi secara khusus. Jadi, Tuhan Yesus tidak mengenal nabi-nabi palsu itu, bukan dalam arti dia tidak mengetahui mereka dalam arti umum karena dia adalah Maha Tahu, melainkan dalam arti Tuhan Yesus tidak mengakui mereka atau tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan pribadi secara khusus dengan mereka. Tuhan Yesus memiliki hubungan khusus hanya kepada orang-orang percaya. Maka nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang bukan percaya. Mereka disebut pembuat kejahatan atau tanpa hukum. Terdapat dalam ayat 23. Ketiga, kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa itu dalam teks ini? Pertama, kata kehendak dalam bahasa Yunani, telema, artinya apa yang diinginkan seseorang untuk dilakukan melalui aktivitas orang lain atau kepada siapa tugas itu diberikan. Jadi, kehendak Allah berbicara tentang sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk diwujudkan melalui orang percaya. Kedua, orang yang melakukan kehendak Bapa disebut pelaku, dikontraskan dengan orang yang mengakuinya hanya di bibir belaka, disebut pengaku belaka. Para nabi palsu ini adalah pengaku belaka tentang ketuhanan Yesus. Ketiga, para pengaku belaka atau para nabi palsu ini dikatakan tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Artinya tidak diakui atau Tuhan Yesus tidak memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Sebaliknya, pelaku kehendak Bapa adalah pasti akan dikenal oleh Tuhan Yesus, artinya diakui dan memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Oleh sebab itu, pada dasarnya pelaku kehendak Bapa adalah orang-orang percaya. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yakni kerajaan mesianik,
orang-orang Yahudi yang percaya dituntut melakukan kehendak Bapa. Ini menolak pandangan para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan bahwa status mereka sebagai keturunan Abraham secara lahiriah dan kebenaran lahiriah mereka, yakni tradisi dan praktik-praktik agama mereka, dapat menjadi jaminan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan mesianik. Apa itu kehendak Bapa secara biblikal? Secara biblikal, kehendak Bapa mencakup semua apa yang diinginkan Bapa untuk dilakukan manusia. Misalnya, percaya kepada anaknya, bertobat, melakukan firman Tuhan, pekerjaan baik, dan lain-lain. Jadi, kehendak Allah tidak selalu hanya berbicara tentang perbuatan baik. Kesimpulannya, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Orang berdosa hanya dapat memperolehnya melalui iman atau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Teks Matius pasal 7 ayat 21-23 tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik, yakni melakukan kehendak Bapa. Teks ini berbicara tentang orang-orang Yahudi harus melakukan kehendak Bapa jika ingin masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan mesianik yang ditawarkan pada waktu pelayanan Yesus di bumi. Namun, oleh karena ketegaran hati mereka, kerajaan itu ditunda dan akan hadir pada masa yang akan datang di bumi ini, yakni pada masa kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan Yesus akan menjadi rajanya dan bumi penuh dengan kebenaran dan kemuliaan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.